Halo Cinefile, gimana nih kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya. Kali ini Movie Rastis mau nyeritain film yang direkomendasiin banget sama para reviewer tahun 2019. Judulnya Exit. Selain diperanin sama aktor ganteng Jo Jung Suk dan si cantik Yoona SNSD, film ini dapat 2 juta penonton dalam 4 hari penayangan loh. Gila banget kan? Asli, ini film keren. Nah, gak banyak basa-basi, yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film, diperlihatkan pemeran utama kita yang bernama Yongnam lagi latihan di taman. Dia ini pengangguran gitu. Terus ada anak kecil yang gibahin dia. Katanya Yongnam gelayutan mulu gara-gara dia ditinggal pacarnya. Terus teman bocah ini ngajak pergi. Ternyata bocah yang ngajak pergi ini Jiho, ponakannya Yongnam. Yongnam ngajak mereka beli es krim, tapi Jiho nggak mau karena malu. Pas dia buka HP, ada SMS berisi penolakan lamaran kerjanya dia. Malamnya, dia nongkrong bareng temennya, ngobrolin nasib mereka yang sama-sama nganggur. Tiba-tiba, semua HP ada notif peringatan bencana gempa bumi di daerah lain. Temennya bilang, sebenarnya hidup kita juga bencana, Jir. Saat di rumah, ibu lagi nonton TV, acara masak-masak. Tapi bapak maunya nonton sinetron. Berebutan deh mereka. Terus kakak masuk. Dia mau minta lauk buat makan anaknya. Pas kakak lagi ngecek jas buat persiapan ultah ibu, dia lihat rambut Yongnam panjang. Dia ngasih duit buat cukur, tapi dibuang duitnya. Dikeplak kan. Kakaknya ngomel-ngomel karena adiknya cuma manjat tebing aja, gak kerja-kerja. Dia diusir deh, dan duit dari kakaknya diambil lagi tuh. Besoknya, Yongnam latihan manjat. Dia hobi manjat tebing ternyata. Di sana juga ada Wijo. Wijo ini mantan gebetannya dia. Hari ulang tahun ibu pun tiba. Yongnam udah nyisir rapi kan. Diacak-acak sama ibu buat dipap. Di mobil bapak marah-marah gara-gara mereka lelet. Padahal tempatnya jauh. Sesampainya, ibu dan bapak disambut. Tapi Yongnam malah diremehin gitu. Di gedung ini, mereka merayakan ulang tahun ibu yang ke-70. Yongnam ngajak Jiho makan bareng, tapi doi cabut gitu aja. Lalu, dia ditanya aktivitas sama Yohei. Dijawab dong kalau kerjaan dia cuma makan, tidur, dan buang air. Terus Yongmin datang. Dia ngeremehin Yongnam di situ. Pas mau tiup lilin, Yonaku, Ijo bengong tuh karena lihat Yongnam. Wijo kerja di gedung ini sebagai asisten manajer. Yongnam ngebohong kan kalau dia itu manajer di sebuah perusahaan. Lalu Wijo ngobrolin soal masa lalunya kan. Jadi dulu Yongnam itu ngajak kencan, tapi ditolak. Yongnam sok-sokan strong kalau dia baik-baik aja. Padahal mah karena Yongnam sok kuat, bikin Wijo pikir semua baik-baik aja. Keluarga pun berpesta. Tapi Yongnam disuruh-suruh mulu sama kakaknya. Para iparnya pada ngegendongin ibu, sampai Yongnam gak kebagian. Wijo sama pegawai lain didisiplinkan sama manajer. Berhubung jam kerja mereka udah habis, jadi para pegawai disuruh pulang. Tinggallah Wijo sama manajer. Manajer ngajak kencan ternyata. Dia ngebaik-baikin dan ngomong sayang, tapi Wijo gak mau dipanggil sayang. Yongnam yang sempat dengar juga jadi puter balik. Tiba-tiba manajer ngomel-ngomel ke Wijo gara-gara ada pegawai lain. Jadi muka dua banget. Scene berpindah. Ada mobil tangki parkir di depan perusahaan farmasi. Dia matahin kuncinya dan ngebuka tangkinya. Pas disamperin petugas keamanan. Di saat yang sama, pesta udah selesai. Si ibu masukin lebihan makanan ke plastik buat di rumah. Kayak di Indo juga ya. Yongnam malu banget, apalagi ada Ijo di sana. Uap dari tangki udah menyebar luas. Ada yang keracunan dong. Keadaan jadi kacau deh. Penyebarannya juga cepet banget. Ada salah satu pengendara yang keracunan dan mobilnya menabrak pom bensin hingga terjadilah ledakan. Udah gitu, ada mobil yang kebakaran nabrak mobil gas. Keluarga Yongnam buru-buru keluar tuh. Wijo juga mengevakuasi yang tersisa. Di luar, Yongnam nyari tahu apa yang terjadi.
Wah, udah kacau banget. Dia pun nyuruh semuanya ke dalam gedung lagi. Tapi Jiho nyariin di mana ibunya. Ternyata si kakak ada di mobil. Pas mau ke gedung, dia jatuh ke kabutnya. Untung Yongnam bisa nyelamatin dia. Dan kakak pun diberi pertolongan pertama. Keluarganya heboh banget deh, panik. Wijo dan Yongnam lihat keluar gedung. Taunya kabut asap udah nyebar. Bener-bener nutupin bawah dan mulai naik. Dari helikopter penyelamat, kita bisa lihat gas beracun udah seperti kabut. Yongnam bikin tandu dan dia nyuruh semua naik ke atap. Tapi nggak ada yang dengerin dia, nggak ada yang percaya. Tiba-tiba ada pesan darurat nyuruh evakuasi diri ke atap gedung. Baru deh pada percaya. Pas udah sampai atas, ternyata pintunya kekunci dong. Dan manajer bilang kuncinya ada di bawah. Dia pun gak punya kunci cadangan. Tim penyelamat gak bisa bertindak sebelum mengetahui itu gas jenis apa. Mana mau pijit ya? Manajer bilang kalau pintunya harus dibuka dari luar, gak bisa didobrak. Lalu Wijo ngajak manajer ke bawah buat ambil kunci. Yongnam dan saudaranya pun juga ikut nyari. TV memberitakan kalau masker yang didistribusikan pemerintah terbukti melawan gas beracunnya. Maskernya ada di ruang publik dalam kabinet dinding. Dan tabung ungunya cuma bisa dipakai 10 menit sampai 15 menit. Lihat deh, manajer mindahin maskernya. Wijo langsung nyari kan, tapi nggak ada. Dan manajer pura-pura nggak tahu. Yonghe bilang kalau helikopter udah bergerak mengevakuasi warga. Dan helinya bisa menampung hingga 20 orang. Manajer tiba-tiba ngasih masker dan nyuruh untuk ke bawah buat ambil kunci. Tapi Yongso nggak mau. Yongnam berusaha mecahin kaca tuh. Yongnam ngecek medannya dan dia minta tali ke Wijo. Saudaranya yang tahu ngelapor dong. Setelah bersiap, keluarganya yang lain datang. Pas ibunya muncul, Yongnam kepleset tuh. Pegangannya nggak kuat. Dia malah ditarik dong. Terus Jiho datang sambil nyemangatin dia. Syukurnya Yongnam berhasil. Dia ngecek medan lagi tuh. Wijo ngambil karabiner dan kapur lalu dilempar ke Yongnam. Setelah siap, dia manjat ke tempat lebih tinggi. Dan anjay, untung gak mati. Dia langsung manjat lagi tuh. Aksi Yongnam diliatin lewat video call. Movie rastis ya. Yongnam terus merayap dan memanjat. Namun karena tali pengamannya kurang panjang, jadi dia melepaskannya dan memohon doa. Semuanya histeris dong, hingga tiba saatnya ia harus lompat. Belajar dari pengalaman sebelumnya, akhirnya dia berhasil. Dia pun langsung membuka pintunya. Yongnam dimarahin sama ayahnya, khawatir dia kenapa-napa. Tapi ada satu masalah lain, helikopter gak ngelihat mereka. Wijo dapat ide agar semuanya nyalain flash dan ngasih kode SOS. Di kantor berita, CCTV menayangkan kejadian sebenarnya. Dan pelaku adalah mantan kepala litbang farmasi tersebut yang kehilangan hak patennya. Gas beracun ini udah dimodifikasi agar uapnya tahan lama dan berkembang cepat. Yongmin dan Yongso ngambil speaker tuh. Terus ada heli yang lewat kan, lalu Wijo ke dalam buat ngatur lampu gitu, biar kelap-kelip. Yeay, helikopternya datang dong. Mereka pun langsung masuk ke keranjang evakuasi. Namun, kapasitas beratnya udah terlampaui. Yongnam dan Wijo sempat berdebat, biar salah satunya naik. Keluarganya juga gak ngebiarin Yongnam tertinggal. Tapi, Yongnam memutuskan untuk bersama Wijo. Yongnam minta maaf karena keluarganya bikin Wijo nggak bisa naik. Wijo pun nangis di sini. Ada helikopter yang nyorot mereka. Tapi mereka malah ngobrol gitu. Wijo udah tahu kalau Yongnam itu pengangguran. Helinya malah pergi nyelamatin yang lain. Yongnam langsung ambil tali dan perlengkapan. Wijo pun ngambil kantung masker. Di rumah sakit, kakaknya khawatir sama Yongnam. Yongnam dan Wijo berlari menuju stasiun. Ternyata atas stasiun udah banyak uap. Yongnam ngeliat maskernya udah 10 menit. Karena cuma tinggal satu, dia pun mengganti tabung punyanya dan ninggalin Wijo. Ternyata dia ke bawah ngambil tabung lagi buat Wijo.
Wijo yang ditinggal sendiri manjat ke atas lagi. Dia kesel sama Yongnam. Terus Yongnam datang lewat tangga. Dia pun langsung ganti tabung Wijo. Bapak dan saudaranya pergi mau nyamper Yongnam gitu. Yongnam dan Wijo pergi ke tempat fitness. Mereka berencana untuk melompati gedung. Yongnam ngelemparin barbel buat mereka nyebrang. Wijo duluan tuh. Dia berhasil setelah perjuangan beratnya. Pas Yongnam mau nyebrang, asap dari ruang barbeque kesedot keluar. Yongnam balik lagi dan nyuruh Wijo pergi. Lalu, Yongnam ngelemparin bola besi gitu. Terus dia nyebrang. Berita mengabarkan kalau air bisa bikin gasnya hilang. Dan Bapak gak bisa ngelanjutin perjalanan. Yongnam dan Wijo sampai di atas gedung yang lumayan tinggi. Mereka membersihkan luka di sana. Lalu, dia ngeliat kerumunan orang terjebak gak bisa ke atap. Gak lama, ada helikopter datang. Tapi, Wijo lebih memilih menyelamatkan orang lain dulu. Jadi, tiba-tiba, ada ledakan pom bensin lain yang gelombangnya bikin uapnya naik. Mereka pun bergegas untuk pindah gedung yang lebih tinggi. Bapaknya Yongnam nyewa drone untuk nyari anaknya. Ketemu tuh. Namun gelombangnya tetap menuju mereka. Tim drone ternyata orang televisi. TV menyiarkan siaran langsung adegan penyelamatan diri Yongnam dan Wijo. Mereka berdua terus berlari dah dari kejaran gas beracunnya. Ibu, penyelamat, dan para streamer pada nonton juga, bahkan bikin video reaction. Yongnam dan Wijo berlari dan melompat dari gedung ke gedung. Hingga akhirnya mereka sampai batas gedung yang gak bisa dilompatin. Gelombang makin deket kan, dan drone juga jatuh kehabisan baterai. Mereka berdua udah kehilangan harapan banget di sana. Wijo nangis kan. Yongnam juga bener-bener nangis, ngerengek. Namun, ada drone lain yang ngedatengin mereka. Yongnam ngerencanain sesuatu dan ngiket drone biar bisa nyangkutin tali ke gedung seberang. Yes, berhasil dong. Ya, tapi cuma sampai tengah dong. Wijo pun memutuskan untuk memotong talinya. Lalu, anjir, tali pengikatnya lepas. Semuanya sedih di sini. Helikopter nyari Yongnam dan Wijo tuh. Gak ada tanda kehidupan. Tapi di menara ada kembang api. Wah, ternyata mereka masih hidup. Di rumah sakit, kakaknya terharu dengar kabar Yongnam selamat. Setibanya Yongnam dan Wijo di rumah sakit, Jiho datang. Lalu keluarganya. Bapaknya seneng Yongnam selamat. Ibunya apalagi. Yongnam minta buat ngegendong ibunya di sana. Wijo didatangin manajer. Dia manggil sayang-sayang gitu. Sosokan care. Enak kan ditampar. Yongnam nyamperin Wijo dan ngebalikin karabinernya. Tapi Wijo bilang, aku gak bisa, berat, lain kali aja. Yongnam sempet gak paham tuh. Padahal ya, Wijo ngode biar mereka bisa ketemu lagi. Akhirnya Yongnam bilang, iya ya, berat ini teh. Lalu hujan turun, bikin gasnya hilang. Kok bisa sih mereka selamat? Kan udah jatuh. Jadi di credit sheet ada adegan kalau mereka jatuh ke terpal. Jadi selamat deh. Elah, seneng banget sama film yang berakhir bahagia. Lega gitu nontonnya. Peran Wijo alias Yona SNSD juga mantep. Gak cuma modal cakep doang, suka banget. Banyak juga hal-hal lucu yang gak terduga. Makasih udah nonton video Movie Rastis. Sehat-sehat ya kalian. Jangan lupa komen-komen. Salam dari kami untuk kalian semua. Caca.